Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat belajarnya. Ketemu lagi dengan pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang FTTH atau Fiber to the Home. Sebelumnya kalian sudah mencari informasi tentang FTTH, baik itu perangkatnya, pengertiannya, dan kalian juga sudah mencari perangkat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ini saya akan membahas agar apa yang sudah kalian cari kemarin itu sama dengan kita samakan persepsi. Jadi kemarin ada beberapa pekerjaan kalian yang masih kurang tepat. Jadi di sini saya akan bahas sehingga nanti pengertian kita terhadap FTTH itu semuanya sama. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan saya bahas bisa kalian pahami dengan baik dan nantinya akan bermanfaat. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Oke, kita langsung saja membahas tentang FTTH atau Fiber to the Home. Yang akan kita bahas ada 3 poin, yaitu yang pertama arsitektur dan topologi FTTX. FTTX ini nanti yang saya bahas adalah FTTB, FTTZ, FTTC, FTTT, dan FTTH. Kita akan fokus pada FTTH. Tapi kalian harus juga mengetahui tentang FTTB, FTTZ, FTTC, dan FTTT. Yang kedua adalah pengertian FTTH, dan yang terakhir adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk membangun sebuah FTTH. Untuk materi pertama ini kita bahas dulu tentang arsitektur dan topologi dari FTTX sebelum kita nantinya membahas lebih lanjut tentang FTTH. Apa itu FTTX? Jadi FTTX itu merupakan jaringan kabel lokal fiber optik fiber to the X. Paling sedikitnya terdapat 2 perangkat aktif yang dipasang di central office yang ada di pusat, OLT, ya, perangkatnya OLT, dan yang satu lagi dipasang di lokasi pelanggannya. Atau kemarin kalian juga sudah tahu yang ada di rumah kalian adalah ONT, gitu ya. Jadi huruf X ini nanti bisa berubah menjadi T, B, H gitu ya. Tergantung nanti diklasifikasikan berdasarkan lokasi penempatan perangkat aktifnya. Berikut FTTX, pembagian dari FTTX. Yang akan kita bahas adalah FTTB, FTTZ, FTTC, FTTT, dan yang terakhir adalah FTTH. FTTB itu adalah fiber to the building. Jadi biasanya ke bangunan-bangunan bertingkat, gedung-gedung bertingkat. Fiber to the zone, fiber to the curb, fiber to the tower, dan fiber to the home. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata fiber to the home, atau biasanya lah yang terkenal atau yang sering kita ucapkan tuh biasanya IndiHome. Nah, IndiHome itu merupakan FTTH atau fiber to the home. Kita bahas satu-satu. Yang pertama FTTB, fiber to the building. Jadi fiber to the building ini TKO-nya terletak di dalam gedung. TKO itu adalah titik konversi optik, ya. Dia terdapat di dalam gedung atau biasanya terletak di basement. Kalau gedung bertingkat itu biasanya ada basementnya.
di mana di basement itu ada ruang telekomunikasinya, jadi pusatnya, atau juga bisa tersebar di beberapa lantai. Jadi biasanya memang kalau gedung bertingkat itu semuanya ada pusatnya, ada pusat telekomunikasinya, ada pusat untuk kelistrikannya dan lain sebagainya. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKG. FTTB dapat dianalogikan dengan daerah catu langsung pada jaringan kabel tembaga. Jadi untuk topologinya untuk FTTB itu jadi dari central office itu langsung ke buildingnya gitu, langsung ke gedungnya. Nanti di belakang akan ada gambar arsitektur dan topologinya. FTTZ atau Fiber to the Zone. Kalau Fiber to the Zone ini TKO-nya terletak di suatu tempat di luar bangunan, biasanya berupa kabinet yang ditempatkan di pinggir jalan sebagaimana biasanya RK atau rumah kabel. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. FTTZ ini juga bisa dianalogikan sebagai pengganti dari rumah kabel. FTTC, Fiber to the Curb. TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, baik di dalam kabinet atau bisa di atas tiang atau bisa juga di manhole. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter saja. FTTC dapat dianalogikan sebagai pengganti titik pembagi untuk FTTC. Jadi hanya beberapa ratus saja. Kalau zone tadi kilometer ya. Kemudian FTTT, Fiber to the Tower. Kalau Fiber to the Tower ini TKO-nya diletakkan di dalam shelter dari tower. Terminal Equipment System, GSM atau CDMA, dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor hingga beberapa meter saja. Jadi biasanya kalau Fiber to the Tower itu memang TKO-nya itu ada di bawah towernya. Kabel FO yang mencatu tower itu bisa digunakan dua kabel. Kita gunakan kabel FO drop kalau lokasi towernya berada di perkotaan. Tapi kalau lokasi towernya di pinggiran kota, maka yang digunakan adalah kabel FO distribusi. Sehingga FTTT bisa dianalogikan sebagai pengganti dari ODP kalau di FTTC, atau pengganti terminal blok kalau di FTTH. Terakhir, Fiber to the Home. Kalau Fiber to the Home ini TKO terletak di dalam rumah pelanggan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKR hingga beberapa puluh meter saja. FTTH dapat dianalogikan sebagai pengganti terminal blok. Berikut gambar dari arsitektur dan topologi FTTX. Jadi di sini ini FTTB. FTTB itu dari central office ke FTM itu langsung ke buildingnya, ke gedungnya. Kalau FTTH dari central office ke FTM itu lewat ODC dulu, kemudian ke ODP, kemudian ke pelanggannya. Nah, di ODC ini ada perangkat yang namanya splitter. Jadi kalau di ODC, kalau di Telkom itu menggunakan 1:4. Kemudian di ODP juga ada perangkat splitter, itu menggunakan splitter 1:8. Itu kalau ke FTTH. Kalau ke FTTT itu bisa dari ODP. Di sini ada tower, itu bisa dari ODP kemudian ke FTTP, atau bisa juga dari FTM langsung ke ODC kemudian ke FTTT. Power transmit dari OLT itu plus 1,5 sampai dengan plus 5 dBm. Sensitivitas ONT-nya minus 27 dBm, saturasinya di minus 8 dBm,
dan redamannya minimal di 13 dB dan maksimal di 28 dB. Oke, materi yang kedua adalah pengertian dari FTTH. Setelah kita bahas tadi FTTX, sekarang kita fokus untuk ke FTTH. Fiber to the home atau biasa disingkat dengan FTTH merupakan suatu metode transmisi sinyal internet dari pusat penyedia atau dari provider ke pengguna dengan menggunakan kabel fiber optik sebagai media transmisinya. FTTH memiliki layanan yang dikenal dengan istilah triple play service, yaitu layanan internet, suara atau telepon, dan video atau TV dalam satu infrastruktur pada unit pelanggan. Ini merupakan topologi dari FTTH tadi. Kalau tadi FTTX ada FTTB, FTTT, dan FTTH. Kalau di sini fokus ke FTTH. Jadi dari central office-nya dihubungkan menggunakan kabel feeder ke ODC. Dari ODC ini dihubungkan dengan perangkat ODP menggunakan kabel distribusi. Dari ODP ini nanti yang biasanya dipasang di tiang-tiang itu biasanya dikoneksikan ke OTP dulu sebelum ke rumah pelanggan. Jadi kemudian dari OTP ke roset, dari roset ke ONT, dari ONT ini tadi ke 3 layanan tadi, bisa telepon, bisa TV, atau bisa internet. Kenapa di sini tidak ada gambar perangkat OTP-nya? Biasanya memang OTP itu tidak dipasang oleh Telkom. Jadi dari ODP biasanya langsung ke roset. Kadang roset pun juga tidak dipasang oleh Telkom. Jadi dari ODP biasanya kebanyakan langsung ke ONT begitu. Jadi kabelnya kalian perhatikan, ada kabel feeder, distribusi, dan dari ODP ini nanti pakai kabel indoor. Terakhir, materi yang akan kita bahas adalah perangkat dari FTTH. Berikut gambar perangkat-perangkat yang digunakan dalam membangun sebuah FTTH. Jadi di sini yang ada di sini dari Metro E sampai ODF ini yang ada di central office. Jadi ada di kantor pusatnya. Dari Metro E itu dihubungkan ke OLT, dari OLT ke ODF, dari ODF kemudian ke ODC. ODC ini yang biasa di pinggir-pinggir jalan. Dari ODF ke ODC itu menggunakan kabel feeder. Jadi ini disebut dengan segmen A. Kemudian dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel distribusi. Ini merupakan segmen B. Dari ODP ke OTP menggunakan kabel drop. Ini disebut segmen C. Dan dari OTP ke roset atau ke ONT-nya itu menggunakan kabel indoor, disebut dengan segmen D. Ini secara umum jaringan FTTH atau FTTB dapat dibagi menjadi 4 segmen catuan kabel. Jadi segmen ini dibagi berdasarkan kabel yang digunakan. Kalau segmen A itu menggunakan catuan kabel feeder, segmen B menggunakan catuan kabel distribusi, segmen C catuan kabel drop, dan segmen D catuan kabel indoor. Oke, kita akan bahas semua perangkat ini mulai dari Metro E sampai STB. Dari perangkat ini apa fungsinya, bagaimana bentuk perangkatnya, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari Metro E. Metro E atau biasa juga orang nyebutnya ME itu singkatan dari Metropolitan Area Ethernet. Metro ini merupakan perangkat jaringan Metropolitan Area Network atau MAN berbasis standar Ethernet yang jangkauannya lebih luas.
Secara sederhana, hal ini bisa dipahami sebagai sebuah teknologi Ethernet dengan cakupan yang lebih luas. Pada prakteknya, Metro E bahkan bisa mencakup satu wilayah kota besar. Cara kerja Metro E ini mirip dengan Ethernet biasa, hanya saja jenis Ethernet ini memiliki jangkauan yang lebih luas. Dengan Metro E ini kita bisa membangun jaringan komunikasi yang lebih luas hanya dengan menggunakan Ethernet. Jadi kita tidak harus menggunakan WAN atau MAN yang kita tahu biayanya sangat tinggi. Kemudian OLT. Jadi dari Metro E itu terhubung ke OLT. OLT adalah Optical Line Terminal. Optical line terminal ini adalah perangkat keras aktif pada central office, pada kantor pusat, yang merupakan titik akhir dalam jaringan optik pasif atau biasa dikenal dengan PON, Passive Optical Network. Fungsi dari OLT ini adalah yang pertama, titik hubung dengan provider layanan telepon, internet, dan TV, pusat penyambungan dan distribusi layanan yang dikirim ke pelanggan, pengaturan dan monitoring jaringan pelanggan, kemudian mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal optik, dan terakhir adalah sebagai alat multiplex. Jadi bentuk dari OLT itu seperti ini. Jadi banyak portnya di sini. Jadi biasanya satu OLT ini bisa untuk 1200 sekian pelanggan. Kemudian perangkat selanjutnya adalah ODF. Jadi dari OLT tadi dihubungkan ke ODF. ODF adalah Optical Distribution Frame, yaitu titik terminasi kabel fiber optik. Jadi wujud perangkat dari ODF ini bentuknya adalah rak yang dipasang di sisi sentral maupun di sisi pelanggan, biasanya pelanggan FTTB. Fungsinya adalah sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik outdoor dengan kabel fiber optik indoor atau sebaliknya. Fungsi yang kedua sebagai titik koneksi perangkat ke ODN dan sebagai titik cross connect antar ODF. Jadi ini bentuk dari perangkat ODF. Dari OLT ke ODF. Dari ODF kemudian terhubung ke ODC. Nah, ini baru yang bisa kita temui. Kalau tadi Metro E, OLT, ODF itu biasanya ada di central office. Kalau ini bisa kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Yang pertama adalah ODC. ODC merupakan Optical Distribution Cabinet, yaitu suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO, biasanya di lapangan atau outdoor, dan juga bisa di dalam ruangan. Biasanya ODC ini kalau yang di dalam ruangan digunakan untuk gedung-gedung HRB atau gedung bertingkat. Ini penampakannya, kemarin kalian juga sudah mencari perangkat ODC. Fungsinya adalah sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal dari ujung kabel distribusi. Yang kedua sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar menjadi beberapa kabel yang kapasitasnya lebih kecil untuk fleksibilitas. Kemudian tempat splitter seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di ODC ini ada splitter, biasanya digunakan splitter 1:4 untuk Telkom, tapi ada juga yang menggunakan splitter 1:8. Jadi kalau di Telkom itu splitternya 1:4 sama 1:8. Kalau nggak di ODC-nya 1:4, kalau di ODC-nya 1:4 berarti di ODP-nya 1:8. Kalau di ODC-nya 1:8 berarti di ODP-nya 1:4. Seperti itu. Kemudian fungsi yang terakhir adalah tempat penyambungan. Jadi ini merupakan gambar dari perangkat ODC, bisa kita temui di pinggir-pinggir jalan, tapi pasti dalam keadaan terkunci. Jadi kalau
dia terbuka itu gambarnya seperti ini, banyak kabel-kabelnya. Perangkat selanjutnya setelah dari ODC itu ke ODP, Optical Distribution Point. ODP ini merupakan suatu perangkat pasif yang diinstal di luar STO, jadi biasanya di outdoor dan bisa juga di dalam gedung bertingkat. Fungsinya sebagai titik terminasi ujung kabel distribusi dan titik awal dari kabel drop. Kemudian sebagai titik distribusi kabel distribusi menjadi beberapa saluran kabel drop. Kemudian ini tempat splitter tadi. Jadi selain di ODC, di ODP pun ada splitter 1:4 atau 1:8. Biasanya kebanyakannya di ODP ini yang 1:8. Tempat penyambungan kabel distribusi dan tempat terminasi kabel drop. Jadi ODP ini ada 3 jenis, yaitu ODP wall atau on pole. Biasanya bentuknya kayak gini, dia pemasangannya ditempel di tiang-tiang listrik, bisa kita temui di sekitar tempat tinggal kita seperti ini. Jadi bentuknya kotak, nempel. Kemudian ODP itu bentuknya seperti ini, hitam, panjang, biasanya diletakkan di dekat tiang. Jadi bukan nempel ke tiang, tapi biasanya ada di dekat tiang. Dia menggantung, bukan menempel. Kemudian ada ODP yang bentuknya seperti tabung begini, namanya ODP pedestal. Biasanya ditanam. Kalau pedestal itu ditanam di tanah. Dari ODP kita lanjut ke perangkat OTP, Optical Termination Premise. OTP ini merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan. Kapasitas OTP biasanya 1-4 port. Jadi ada 1, ada 2, dan 4 port. Untuk lebih jelasnya kalian lihat gambar di samping ini. Jadi ini bentuk dari OTP. Fungsinya adalah titik terminasi atau titik tambat akhir dari kabel drop, kemudian tempat sambungan core optik atau peralihan dari kabel outdoor dengan indoor. Jadi biasanya OTP ini jarang dipasang kalau kita langganan IndiHome, karena ada beberapa artikel saya baca, jadi OTP ini memang menambah redaman dari sinyal. Selain menambah redamannya juga menambah biaya dari pemasangan itu sendiri. Kemudian roset merupakan perangkat pasif yang diletakkan di dalam rumah yang menjadi titik akhir dari kabel indoor fiber optik. Kapasitasnya biasanya 1 atau 2 port saja. Jadi gambarnya nih roset, kebetulan di rumah saya ada dipasang perangkat roset, tapi banyak juga yang tidak terpasang perangkat roset ini. Jadi biasanya dari ODP langsung ke ONT atau modem yang ada di rumah. Jadi biasanya OTP sama roset ini jarang dipasang. Nah, ini ONT, Optical Network Terminal. Ini yang biasanya orang-orang sebut dengan modem. Ini suatu perangkat aktif yang dipasang di sisi pelanggan. Jadi kalau tadi perangkat aktif yang dipasang di sisi pusat, di kantor pusat itu OLT, kalau di sisi pelanggan itu ONT. Fungsinya adalah mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Jadi ini kebalikan dari OLT. Kalau OLT tadi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, kalau ONT itu mengubah sinyal optik menjadi elektrik lagi. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai alat demultiplex. Keluaran dari ONT ini adalah layanan yang disebut di awal tadi triple play service, yaitu layanan telepon, layanan internet, dan layanan TV, atau biasanya kalau IndiHome kita gunakan yaitu UCTV. Perangkat terakhir yang kita bahas adalah STB atau set top box. Jadi STB ini sebuah kotak hitam yang dihubungkan dengan televisi.
Kalau kita langganan UCTV di IndiHome, kita akan mendapatkan perangkat tambahan yaitu STB. STB ini sebagai decoder dari jaringan berbasis IP menuju format televisi. IP STB disediakan oleh penyedia layanan. STB harus sesuai dengan decoder yang ada di sisi operator IPTV atau UCTV kalau kita gunakan Telkom. STB mempunyai interface ke arah ONT dan TV. Jadi STB ini terhubung satunya ke TV, satunya ke ONT. STB untuk UCTV yang dari Telkom itu biasanya langsung disediakan oleh Telkom. Oke, perangkat tambahan yang akan saya bahas adalah splitter. Tadi saya beberapa kali mengatakan splitter ada di perangkat ODC dan ODP. Jadi apa sih splitter itu? Splitter itu adalah suatu perangkat pasif yang berfungsi untuk membagi informasi sinyal optik atau gelombang cahaya. Kapasitas dari distribusi splitter ini bermacam-macam, ada yang 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, dan 1:64. Jadi kalau spesifikasinya ini merefer pada STEL-L 047 2008 versi 1. Selain itu, kalau yang 1:1 tadi itu inputnya 1, tapi ada juga splitter yang inputannya 2. Jadi 2:16 dan 2:32. Yang direkomendasikan oleh Telkom itu keseluruhan total itu 1:32. Jadi kalau di Telkom tadi yang kita bahas biasanya di ODC itu 1:4, di ODP 1:8. Nah, ini aplikasinya kalau menggunakan arsitektur atau topologi yang one stage itu biasanya langsung menggunakan 1:32 untuk pasif splitternya. Tapi yang sering digunakan oleh Telkom adalah yang two stage. Jadi splitternya diletakkan di dua tempat, yaitu di ODC dan di ODP. 1:4 dan 1:8. Perangkatnya seperti ini bentuknya. Ada, jadi splitter itu pembagi. Ya, ada, jadi dibagi-bagi gitu. Perlu diperhatikan dalam penggunaan splitter, jadi splitter ini menambah redaman yang cukup besar, maka harus diperhitungkan untuk pemilihan splitternya. Redaman dari masing-masing splitter dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi kalau 1:2 redamannya itu maksimal di 3,7 dB, kalau 1:4 maksimal di 7,25 dB, 1:8 di 10,38 dB, 1:16 di 14,10 dB. Kemudian kalau di splitter 1:32 itu redamannya maksimal 17,45 dB. Jadi penggunaan splitter itu harus memperhatikan redaman dari masing-masing splitter. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Untuk kabel, jadi kabel feeder, kabel distribusi itu nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Sekalian kita bahas untuk warna-warna kabel fiber optik. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Saya akhiri dulu. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.